Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang care, peduli, kasih. Dan tak akan meninggalkan kami sedetik pun, sesaat pun. Engkau mengirim putramu Yesus menjadi manusia. Itu selalu bersama kami, Immanuel. Bantu kami ya Bapa. Untuk menyadari kehadiranmu kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sungguh Paulus mengagumkan. Dia mengalami pengalaman akan Allah yang luar biasa. Dia diangkat ke surga, ke Firdaus. Mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dia berbicara dalam bahasa yang tak dapat diucapkan oleh manusia. Pengalaman akan Allah yang merupakan anugerah yang mungkin hanya sedetik atau sedikit orang mengalami pengalaman itu. Tapi yang menarik adalah pengalaman itu bukan untuk diagung-agungkan, dipuji, disombongkan. Karena itu adalah anugerah Tuhan kepada Paulus. Dan yang menarik lagi adalah ketika Paulus mengatakan, meski aku mengalami yang begitu luar biasa, pengalaman akan Allah, tapi Tuhan memberikan kepadaku duri untuk mencocok dalam diriku rasa sakit yang pedih. Aduh, supaya aku tidak sombong dengan pengalaman-pengalaman akan Allah itu. Saudara, siapa yang tidak bersyukur mengalami anugerah kebersatuan dengan Allah? Siapa yang tidak menginginkan dan tidak mengharapkan dan tidak mendambakan, katakanlah seperti itu, pengalaman akan Allah yang luar biasa itu. Tetapi bagi Paulus dan bagi para kudus Santo Yohanes dari Salib, pengalaman akan Allah itu dikatakan belum Allah sendiri. Baru sepercik sedikit. Tetapi itu hiburan yang luar biasa untuk kita tetap tabah dan kuat dalam menjalankan kehidupan yang tidak mudah ini. Sama halnya ketika Yesus mengajak ketiga murid ke atas gunung Tabor. Ketika Yesus tampil dengan kecemerlangan keagungan pengalaman itu. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes sungguh terpana, terpaku, terpesona dengan pengalaman itu. Tetapi Yesus mengatakan kita harus pergi ke Yerusalem, menderita. Mereka mengalami pengalaman itu untuk mempersiapkan supaya penderitaan mereka tidak membuat mereka jatuh, membuat mereka tersungkur dan putus asa. Saudara, mari kita menempatkan pengalaman akan Allah. Seperti halnya juga Nabi Elia di atas Gunung Horeb mengalami kehadiran Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, pengalaman akan Allah adalah anugerah. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipuja-puji, tetapi diagungkan kepada Tuhan sendiri. Dan karena itulah pengalaman akan Allah ini cukup penting bagi kita supaya kita tahu bahwa kita nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir akan masa depan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan jangan khawatir akan masa depan, akan apa yang terjadi kemudian. Ya. Karena segala penderitaan itu adalah bagian untuk membuat kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Semoga apa yang kita usahakan, kita dambakan, dan kita perjuangkan berkenan di hati Allah dan berkenan di hati manusia. Berkat Tuhan atas kita semua. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan anugerah pengalaman akan Allah, itu untuk membangkitkan kita supaya tetap berjalan dalam
dalam kekuatan Allah. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.